Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi pengalaman pengobatan gangguan kelenjar tiroid. Ya untuk teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan ya untuk teman-teman semua. Yang seperti kita ketahui bahwa cuaca akhir-akhir ini memang ya dibilangnya kurang bersahabat gitu ya, soalnya kan uh, uh, kadang panas tiba-tiba hujan, terus nanti panas lagi terus hujan lagi. Nah itu menyebabkan kita khususnya saya sendiri yang sudah mengidap gangguan kelenjar tiroid, itu mudah sekali daya imun tubuhnya itu menurun. Dan untuk hari ini memang saya sudah seminggu ini merasakan masuk angin. Nah jadi keluhan pertama itu yaitu memang sakit kepala, pusing, terus pusingnya yang bener-bener berat gitu kan, sehingga harus rebahan terus, tiduran terus gitu kan, bener-bener yang takut melakukan aktivitas yang bener-bener memakan tenaga banyak gitu kan. Nah jadi hanya rebahan dan rebahan gitu kan, tapi alhamdulillah sudah diobati, ini sudah agak mendingan ya, walaupun masih ada berasa lemes. Memang untuk penderita tiroid sendiri memang lebih ke gangguannya yaitu mudah lelah. Nah itu pun saya mengalaminya. Nah jadi begitu teman-teman ya, semoga yang sedang sakit diberikan kesehatan, karena memang faktor cuaca yang mengalami perubahan ya, pancaroba gitu kan. Nah terus dan yang sehat semoga selalu bisa menjaga kesehatannya agar tetap fit, agar tetap selalu sehat. Nah jadi gitu teman-teman ya. Untuk kali ini saya mau mengulas dari dari video sebelum-sebelumnya. Saya membuat jurnal ya, intinya rekapan atau cerita pengalaman pengobatan saya dari awal. Nah itu saya kasih judul jurnal pejuang tiroid. Nah jurnal pejuang tiroid itu yaitu, kalau saya kasih 6 tema, apa jenis gangguan tiroid saya, terus yang kedua diagnosa dari tahun berapa dan usia berapa, terus penanganan apa yang sudah dilakukan, terus keadaan sebelum didiagnosa, terus keadaan setelah didiagnosa, dan kata-kata penyemangat untuk tiroid saya sendiri. Nah jadi gini ya teman-teman, jurnal pejuang tiroid itu yaitu kalau saya sendiri untuk meringkas pengalaman pengobatan gangguan tiroid yang saya alami. Ya jadi teman-teman, apa jenis gangguan tiroid saya. Nah yang seperti di awal saya sudah menceritakan berbagi pengalaman, gangguan tiroid saya adalah untuk didiagnosa awalnya itu yaitu struma, karena memang di kelenjar tiroidnya saya ada benjolan. Nah ada nodulnya. Nah terus itu dibilangnya struma, dan benjolannya itu lebih ke benjolan yang keras, padat. Nah dan setelah dipelajari memang kalau benjolannya keras atau padat memang lebih menuju ke arah kanker atau ada keganasan. Nah dan
setelah setelah pengangkatan memang ternyata benar hasilnya, yaitu memang kanker folikuler. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, saya adalah penderita kanker tiroid jenis folikuler. Nah, yang kedua yaitu diagnosanya dari tahun kapan atau umur berapa. Nah, saya didiagnosa itu dari tahun 2012, pertengahan tahun 2012. Waktu itu saya masih umur 20, waktu itu saya umur 27 tahun. Nah, jadi seperti itu teman-teman, saya didiagnosa tahun 2012 waktu umur saya 27 tahun. Terus selanjutnya yaitu penanganan apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau dari awal tahun 2012 itu saya sudah melakukan USG. Penanganannya itu otomatis pemeriksaan ke dokter penyakit poli dalam. Nah, ke spesialis penyakit dalam. Di sana saya disuruh untuk cek otomatis hormon tiroidnya, terus kadar hormon tiroid, USG, sidik tiroid, ya sama itu udah sidik tiroid, sama ya ada pemeriksaan yang sudah saya lakukan, yaitu memang penanganannya ada 3 sebelum penanganannya sampai akhirnya operasi. Sebelum 2012 itu saya melakukan USG, terus sidik tiroid dan pengecekan hormon tiroidnya, dan alhamdulillah waktu itu kadar hormon tiroid saya termasuk yang normal, tidak kurang dan tidak berlebih. Nah, terus akhirnya setelah 2012 terus pengobatan, saya mengalami pemberhentian pengobatan lanjutan karena memang terkendala dengan biaya. Dan itu saya lanjutkan di tahun 2012, saya baru melakukan tindakan operasi. Nah, tapi walaupun saya melakukan tindakan operasi 2018 dari tahun 2012, 2003 sampai 2018, saya tetap menjalankan tes untuk mengecek keadaan hormon tiroid saya, dan alhamdulillah dalam setiap tahunnya itu normal. Nah, dan penanganannya yaitu akhirnya sampai penanganannya sampai operasi tahun 2012, dan diketahui hasilnya adalah kanker tiroid, dan akhirnya pengobatan sampai sekarang. Karena seperti yang teman-teman ketahui ya, kalau gangguan tiroid, kalau yang sudah diangkat pada operasi semua itu kita memerlukan hormon sintetis dari luar. Jadi penggantinya yaitu kita harus minum obat dari luar untuk mengganti hormon tiroidnya, karena yaitu hormon tiroid kita yaitu fungsinya untuk metabolisme kinerja tubuh kita. Jadi kalau kita kurang sedikit atau berlebih itu otomatis tubuh kita mengalami keluhan. Jadi seperti itu teman-temannya semua ya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu keadaan sebelum didiagnosa. Nah, keadaan sebelum didiagnosa, ya seperti yang teman-teman ketahui, kalau kita keadaan sebelum didiagnosa itu saya sih tidak merasakan yang panik atau yang kepikiran atau yang lebih kena mental, itu enggak. Ya biasa aja. Ya teman-teman, untuk poin selanjutnya yaitu keadaan sebelum didiagnosa, yaitu yang seperti di awal, sebelum didiagnosa saya tidak merasakan gangguan
atau keluhan yang begitu berarti, maksudnya tidak merasakan gangguan keluhan yang berat, karena memang seperti yang sudah saya jelaskan di awal, gangguan kelenjar tiroid itu memang keluhannya samar dan tidak hanya seperti masuk angin biasa. Nah, jadi mungkin itu yang tidak menyebabkan saya berpikiran wah ini harus pengobatan lanjutan yang berkepanjangan apalagi sampai seumur hidup, itu tidak ada dalam pikiran saya gitu kan. Nah, jadi ya udah mengalir gitu aja, terus minum obat, misalkan batuk pilek apa pusing ya, minum obat selesai ya udah gitu kan, hilang gejalanya, hilang keluhannya, ya sudah beraktivitas seperti biasa. Tapi nanti ternyata keluhannya ada lagi, dan akhirnya yaitu sampai ke pengobatan. Terus bagaimana keadaannya setelah didiagnosa? Nah, keadaan saya setelah didiagnosa itu langsung down. Itu waktu itu berat badan saya 49 kilo turun jadi 4-5 kilo, kalau nggak salah itu jadi sekitar 45 atau 44-45, kurang lebih turun hampir 4 kiloan. Nah, itu karena memang langsung kepikiran gimana tidak gitu kan. Terus posisi saya masih bekerja, terus ya sudah berumah tangga, udah memiliki anak satu, dan tiba-tiba masih umur 27 tahun, masih terbilangnya masih muda, tiba-tiba terdiagnosa sakit. Nah, dan sakitnya itu tidak semua orang mempunyai pengalaman atau riwayat, wah kalau ini sakit ini harus begini, harus pengobatan kesini itu kan belum ada. Dan waktu itu memang untuk mengakses berita itu kan belum semudah sekarang, segampang sekarang gitu kan. Nah, tapi ya memang udah ada HP, tapi memang HP yang masih model-model lama. Dan setelah sempat googling, malah akhirnya tambah kepikiran dan nggak tahu pasti. Nah, sementara kalau mau berobat kan itu memakan waktu dan biaya juga, sementara saya kan masih harus bekerja. Nah, jadi keadaan setelah didiagnosa itu memang benar-benar tambah kepikiran. Nah, kepikirannya waduh ini nanti penanganannya gimana, saya aja nggak tahu ini harus gimana pengobatannya gimana. Nah, akhirnya masuk ke klinik, dan di sana dikonsultasikan sama dokter, dijelaskan bahwa ibu harus dikonsultasikan ke spesialis penyakit dalam, dan setelah di sana nanti dilanjutkan. Jadi seperti itu teman-teman ya, setelah saya dirujuk ke poli dalam dan dilanjutkan memang harus ke poli bedah dan poli jantung untuk mengecek ada keluhan di jantung juga, dan akhirnya alhamdulillah aman, dan selanjutnya dilakukan tindakan operasi. Dan akhirnya sampai detik ini saya sudah mengalami 2 kali operasi atau yang disebut dengan pengangkatan kelenjar tiroid total. Nah, jadi saya sudah tidak memiliki kelenjar tiroid dan harus disuplai dari luar, dan yaitu dengan cara meminum obat seumur hidup untuk pengganti hormon tiroidnya yang digunakan untuk metabolisme tubuh. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi keadaan saya alhamdulillah hari ini tinggal mengontrol rutin kondisi kesehatan kelenjar tiroid saya. Intinya selalu mengontrol kondisi badan atau tubuh saya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan yang terakhir itu kata-kata penyemangat untuk tiroid saya sendiri, yaitu
saya tetap bersyukur, saya tetap berusaha untuk semangat agar tetap bisa menjalani kualitas hidup yang lebih baik, walaupun dengan sudah mengalami kekurangan yang banyak sekali gitu kan. Saya tetap bersyukur masih diberi kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan ini ya dengan sehat, walaupun hanya dengan sehat terkontrol, tidak sehat sembuh, tapi memang itulah perjuangan tiroid perjuangan pengobatan gangguan tiroid yang saya jalani. Jadi memang hanya sehat terkontrol, tidak bisa sehat sembuh. Tidak ada kata sembuh untuk gangguan tiroid yang khususnya kalau sudah dioperasi total. Nah, jadi seperti saya kekuatan saya atau semangat saya yaitu saya harus saya tidak menyanyiakan kesempatan kedua yang diberikan sama Allah, dan saya tetap berusaha berikhtiar dan selalu berdoa semoga saya selalu diberikan kesehatan. Jadi seperti itu teman-teman semua ya, untuk teman-teman yang sedang berjuang semoga diberikan kelancaran dan kesehatan untuk melakukan kontrol. Jadi seperti itu teman-teman semua ya, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Memang kondisi badan saya memang belum terlalu fit juga, jadi kalau lama-lama duduk agak merasakan di kepala ringan-ringan kayak mau jatuh, kayak mau pingsan. Nah, jadi untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Akhir kata, sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.